Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Mencari makanan babi, seorang pria di Timika tewas kesetrum listrik. 22 hari disandera KKB, pilot Susi Air dideteksi berpindah-pindah oleh TNI. Kapolda Papua Barat minta warga tidak terpengaruh isu penculikan anak. Jasad Yansen Sandarate, warga Kelurahan Wonosari, ditemukan anggota keluarganya di depan kantor pertanian tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan di kilometer 7, Distrik Wania, Timika. Selama seharian, Yansen dicari keluarganya karena sejak sore hari ia pergi mencari makanan untuk ternak babi. Ternyata pria berusia 40 tahun itu tewas tersengat arus listrik. Tubuhnya terkapar di pinggir kolam. Sang adik yang menemukan jasad kakaknya mengaku sempat tersengat listrik ketika menyentuh tubuh korban. Sekitar jam 7 malam, Sasi menelepon korban karena Sasi mulai khawatir, namun korban tidak aktif. Sasi itu adalah yang tadi kami masukkan ke istrinya. Selanjutnya sekitar jam 8 malam, Sasi menelepon saudaranya atas nama inisial CTM yang juga adalah adik kandung korban. Dan istrinya korban GS meminta untuk adiknya korban CTM mengecek korban karena korban belum pulang dan tidak mengangkat telepon. Pada saat adik korban CTM tiba di depan kantor pertanian, adik korban CTM sudah melihat korban dalam keadaan terbaring. Dan pada saat korban hendak ditolong, ada beberapa orang yang merasa seperti tersetrum karena ini tiang listrik ini di sekitar parit atau rumput-rumput ini ada genangan air. Alhasil dari hal itu dari keluarga korban tidak berani menikah. Jasad Yansen langsung dibawa ke rumah sakit dan diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemuda ini diamankan warga karena tertangkap basah mencuri 1 karung bawang dan 1 rak telur di Kelurahan Wani, Kabupaten Mimika. Saat itu pelaku dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kios yang terletak di Jalan Yosudarso. Lalu ia menggondol 1 karung bawang dan telur, namun naas perbuatannya diketahui warga. Kendati demikian, pelaku masih mencoba melarikan diri, namun akhirnya berhasil diringkus. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi agar tidak babak belur dikeroyok warga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sudah 22 hari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air Philip Mars Mertens berkewarganegaraan Selandia Baru. Hingga kini keberadaan sang pilot belum diketahui. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa mengungkapkan KKB membawa pilot berpindah-pindah lokasi agar sulit dilacak aparat. Menurut Pangdam, saat ini pilot Susi Air tersebut keluar dari distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dan aparat gabungan TNI Polri terus memburu Egyanus dan kelompoknya untuk membebaskan sang pilot. Sampai negara sekarang juga dari pemerintah New Zealand belum ada kebijakan khusus. Contoh misalnya kalau kita ada tawanan kita di Filipina atau di Somalia, kan kita ada kebijakan untuk melakukan upaya pembebasan. Nah, sekarang gitu warga negaranya New Zealand disandra di sini atau ditahan di sini kan negaranya belum melakukan suatu kebijakan yang artinya belum menawarkan tentaranya atau polisinya ikut bergabung di operasi. Tapi komunikasi dengan kita khususnya tim yang terlibat dalam operasi penyelamatan ini ada di kemarin.
Kan berubah-ubah itu. Sekarang minta mereka, tapi terakhir katanya minta uang sama senjata, kan? Sama bamak juga. Ya, berubah-ubah. Kalau masalah tuntutan itu bukan urusan kami. Urusan kitanya. Yang pasti kalau senjata nggak bisa dipenuhi. Tanya aja sama yang diminta, siapa yang minta. Pasti kalau minta ke saya nggak saya kasih. Nggak ada saya kasih. Mintanya ke siapa dia mintanya? Mintanya ke Pak Bupati, mintanya ke ini kan. Baik. Egyanus Kogoya sudah bertemu tim negosiasi yang diutus pemerintah Kabupaten Duga. Dari hasil perundingan, Egyanus bersedia membebaskan pilot dengan syarat meminta tebusan sejumlah uang, amunisi, serta senjata api. Namun aparat gabungan TNI Polri menolak permintaan tersebut karena dianggap berbahaya dan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR hingga saat ini masih mencari Putri Salsabila, salah satu korban kecelakaan tunggal ekskavator yang terperosok ke Sungai Wariori, Distrik Masni, Manokwari. Selama 7 hari pencarian, tim SAR belum berhasil menemukan bocah berusia 5 tahun tersebut. Selain Salsabila, ada 2 korban lain bernasib sama, yakni Ronald Supit dan Andi Siregar yang terseret arus akibat perahu cepat yang mereka tumpangi mengalami musibah. Hasil pelaksanaan operasi SAR di hari ke-6 terhadap Salsabila sampai saat ini masih nihil, dan kita akan maksimalkan esok hari pada pelaksanaan hari ke-7 dengan membagi tim menjadi 2, yaitu tim yang pertama kita akan melaksanakan pencarian dari posko hingga ke hilir Sungai Wariori dengan jarak kurang lebih 14 km. Selanjutnya yang tim kedua juga melaksanakan pencarian dari posko hingga ke hilir sungai dengan jarak yang sama. Di samping itu pula kami juga mengerahkan masyarakat di situ beserta keluarga korban untuk melaksanakan pencarian di tepi sungai sampai ke hilir juga. Dari hasil yang maksimal ini mudah-mudahan bisa segera kita temukan. Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR dibagi dalam 2 kelompok yang berpencar mulai dari posko hingga ke hilir sungai. Pencarian juga melibatkan masyarakat setempat dan keluarga korban. Sebelumnya, Salsabila ikut dalam rombongan pekerja tambang ilegal mencari emas di areal tambang ilegal. Ekskavator yang mereka tumpangi terperosok ke dalam sungai hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sedangkan Andi Siregar dan Ronald Supit diketahui merupakan pekerja tambang. Mereka terseret arus sungai saat hendak pulang dari areal tambang. Kejadian ini juga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejak seminggu terakhir, harga bawang merah di Pasar Sentral Timika mengalami kenaikan. Sebelumnya bawang merah dijual antara Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Penyebab kenaikan disebabkan pasokan yang akhir-akhir ini berkurang. Selama ini bawang merah di Timika didatangkan dari luar daerah seperti Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Makassar. Berkurangnya pasokan bawang merah disebabkan petani terlambat panen. Sementara untuk harga bawang putih sejauh ini masih stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram. Sekarang 65 mungkin karena kosong juga. Kalau bawangnya sudah mulai banjir, turun lagi. Ini khusus bawang merah ya? Iya, khusus bawang merah. Kalau bawang putih tetap patungan sedikit, 30-35. Kalau untuk sekarang panennya di Endrekan, Makassar. Biasanya kan di Bima, tapi belum panen. Itu Endrekan sama Bima. Kalaupun ada dari Jawa itu bawang pentol. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai besar akibat hujan yang turun terus-menerus. Pasokan cabai besar dan keriting selama sepekan terakhir berkurang. Saat ini harga kedua jenis cabai tersebut dijual rata-rata Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Keriting sekitar 70 sampai 80 paling tinggi. Cabai besar 80.000 sampai 90. Penyebab kenaikan pada tahu? Stok terbatas. Karena curah hujan kemarin kan 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu kan itu cabai itu kan 3 bulan baru bisa panen toh. Jadi waktu 3 bulan yang lalu curah hujan terlalu tinggi.
Akhirnya hasil panen? Ya bulan-bulan saat panen begini kurang lagi. Terus penyakit juga banyak sekali ya. Maksudnya cacar apa segala macam kan, kalau hujan kan kendala-kendalanya kan banyak sekali toh. Mau datangkan dari luar karena sudah diketahui toh kartu kan mahal sekali. Japura sini sudah hampir 30.000. Ini pasokannya dari luar berarti? Kalau memang kalau betul-betul di Japura murah, ya sudah begitu. Kayak macam bucis sekarang sampai 40.000. Kadang-kadang dari Japura sudah kena sampai di sini 35. Kadang-kadang orang datangkan dari sana, karena di sana juga ongkos kartunya kan hampir 20.000 kan kalau nggak salah. Kenaikan juga terjadi pada kacang buncis yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilonya. Hal ini juga disebabkan pasokan yang berkurang akibat gagal panen. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus kerusuhan di Wamena yang dipicu isu penculikan anak menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan. Domingus meminta kepada seluruh warganya agar menahan diri dan tidak terprovokasi hoaks atau informasi yang menyesatkan demi keutuhan dan ketentraman di tanah Papua. Menurut Domingus, kasus yang terjadi di Wamena merugikan banyak pihak. Ia meminta masyarakat mendukung pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat. Untuk kita bertanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian. Ya, keamanan ini kita mulai dari pribadi kita, ya, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, Indonesia pada umum menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu menyikapi berbagai isu dan perkembangan yang sementara terjadi, di mana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu di Wamena, Kabupaten Wamena, ya, atau di Wamena itu ada terjadi di Papua pegunungan ya, itu terjadi ada isu-isu yang dikembangkan tentang penculikan anak, dan kita tidak tahu ya, saya sendiri hari ini belum tahu isu itu awalnya datang dari mana yang membuat isu ada penculikan anak ya. Dengan demikian ya, ini juga cara-cara untuk mengadu dombakan masyarakat untuk menciptakan konflik untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau kelompoknya. Dengan demikian bisa terjadi di sana ya, ada konflik, ada pembunuhan, ada korban, bahkan juga ada pembakaran, dan ini tidak boleh terjadi. Untuk itu saya harapkan pada semua masyarakat umat, mari kita jangan terlalu cepat menerima informasi terus langsung kita reaksi. Tidak boleh. Kita bertanya dulu kepada pihak-pihak yang punya kepentingan. Hal yang sama juga diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga. Ia mencontohkan kasus serupa yang dialami seorang wanita di Kampung Kokoda, kilometer 8, Kota Sorong. Menurut Kapolda, korban dibakar hidup-hidup karena dituduh menculik anak, padahal tidak ada bukti. Polda Papua Barat telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus pembakaran wanita tersebut, dan ironis 5 diantaranya masih di bawah umur. Bagaimana kejadian yang beberapa minggu yang lalu terjadi di Sorong, dan terjadi pembakaran terhadap yang diduga pelaku, tapi sebenarnya tidak. Ini hanya diisukan. Oleh karena itu kami melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang memblow up atau membesar-besarkan isu ini. Nah, saya harapkan semua masyarakat bisa sadar, dan kami Polda Papua Barat bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk isu-isu penculikan anak ini. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, silakan kami dihubungi 24 jam di 110. Kami akan datang secepat yang kami mampu untuk bisa mengatasi semua permasalahan yang terjadi di masyarakat. Belakangan berbagai isu dan hoaks tentang penculikan anak beredar luas di media sosial. Entah siapa yang menyebarluaskan, namun informasi tersebut berhasil menghasut sebagian masyarakat yang kemudian percaya dan bertindak anarkistis. Kapolda Papua Barat menghimbau seluruh masyarakat jika mencurigai sesuatu, segera melapor ke kepolisian setempat dan tidak main hakim sendiri. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jaringan internet di wilayah Merauke dan sekitarnya sejak tanggal 1 Maret lalu mulai terganggu. Dampaknya pun meluas, tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga pelaku usaha, seperti angkutan daring, serta bisnis dan aktivitas perkantoran. Kapasitas jaringan saat ini memang tidak maksimal,
karena PT Telkom sebagai penyedia layanan tengah melakukan pemeliharaan hingga 7 Maret mendatang. Pak, sekarang lagi main HP ini, Pak? Iya, lagi main HP. Terus ada jaringannya dah? Tidak ada. Oh, kapan mulai hilang itu, Pak? Jam 6. Kemarin? Iya, sore. Oh, jadi sekarang ngapain aja nih, Pak, kalau nggak ada jaringan ini? Iya, cari kesibukan. Pemeliharaan dilakukan PT Telkom terhadap jaringan optik yang membentang dari bawah laut sehingga gangguan jaringan internet berdampak dari Sorong hingga Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebuah ekskavator terperosok dan masuk ke dalam bendungan di lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wariori Indah, Distrik Masni, Manokwari. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas. Saksi mengatakan saat itu ekskavator sedang membawa rombongan pulang dari lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi ke Sungai Wariori. Diduga pengemudi tidak hati-hati, ekskavator tersebut terperosok masuk ke dalam bendungan bekas galian tambang lalu tenggelam. Pilot Susi Air Philips Max Merton hingga saat ini berada di tangan kelompok separatis KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat gabungan saat ini masih terus memantau pergerakan kelompok ini yang menurut kabar telah bergerak keluar dari lokasi sebelumnya di Kabupaten Duga. Upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut masih terus dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. TNI Polri berharap perundingan membuahkan hasil dan Egyanus dan kelompoknya mau membebaskan sang pilot. Beberapa tawaran diajukan KKB sebagai syarat pembebasan pilot, salah satu adalah permintaan sejumlah senjata. Namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi. Kericuhan pecah antara aparat keamanan dan warga di Wamena, Papua Pegunungan. Kericuhan dipicu isu penculikan anak. Warga menghentikan mobil yang mengangkut kelontongan karena dicurigai menculik seorang anak. Polisi pun berusaha mengamankan situasi dan membawa para pihak ke kantor polisi. Namun massa tiba-tiba mengamuk dan akhirnya berbuntut kericuhan. 2 orang warga yang menjual kelontongan meninggal di amuk massa. Sementara 8 orang warga asli Wamena juga meninggal dunia akibat bentrok dengan aparat usai mereka menganiaya 2 warga pendatang yang dituduh pelaku penculikan. Polisi meminta orang tua di Merauke, Papua Selatan agar mengawasi dan mendidik anak-anak dalam memanfaatkan media sosial yang saat ini menjadi sumber informasi. Belakangan di media sosial beredar banyak informasi dan berita hoaks dan kebenarannya masih diragukan. Kasus kerusuhan di Wamena, Papua Tengah yang disebabkan isu penculikan adalah salah satu contoh media sosial menjadi salah penyebar informasi yang meresahkan. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV ketika sedang menyatroni salah satu toko di kawasan Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Setelah berusaha keras, pelaku berjumlah 3 orang berhasil masuk dengan mencongkel pintu depan toko yang menjual aksesoris, mainan, dan pakaian. Beruntung pemilik toko memasang kamera pengintai sehingga berdasarkan rekaman ini, polisi akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku tidak lama setelah kejadian.
Beragam jenis kamera CCTV saat ini beredar di pasaran dan sudah menjadi peralatan penting untuk menangkal kasus pencurian. Polisi menciduk seorang remaja di kawasan Kelapa Lima Merauke karena membawa 25 paket ganja siap edar untuk diserahkan ke pemesannya. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk melacak dan membongkar jaringan di belakangnya. Polisi menghimbau orang tua mengawasi anaknya karena peredaran narkotika saat ini menyasar anak muda. Polres Merauke gencar membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang marak di Merauke. Setelah meringkus 6 pelaku dengan barang bukti 16 sepeda motor curian, Polres Merauke kembali menangkap seorang pencuri dengan menyita 5 sepeda motor curian. Kelima sepeda motor tersebut diamankan dari kawasan Semangga, Kudamati, dan Mopah. Salah satu pipa konsentrat tambang emas PT Freeport bocor di Mil 34. Kejadian ini tentu mengundang warga sekitar yang berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mengambil konsentrat. Mereka membawa wadah untuk menampung konsentrat yang mirip lumpur namun mengandung emas. Karena semakin banyak warga terus berdatangan, Polsek Walkencana dibantu Satgas Amole diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan area Mil 34. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika giat menertibkan para pengendara motor dan mobil yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya. Razia dilakukan Rabu kemarin di sejumlah ruas jalan di Kota Timika. Dalam razia tersebut masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor, TNKB yang sudah mati, bahkan sebagian pengendara terjaring karena kendaraannya sama sekali tidak menggunakan TNKB sehingga terkesan liar. Selain itu, pengendara yang tidak menggunakan helm juga ikut dijaring dalam razia ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.